Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bimbingan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai ketua bimbingan kelompok, yaitu Faris, dan teman kelompok saya itu Muhammad Andri, Muhammad Hafiz, Rizky. ya, baik. Sebelum lanjut, kita akan menggunakan ice breaking. Andri berasal dari kota mana? Asal dari Padang tapi sekarang tinggal di Jakarta. Oke. Bila dari mana? Jakarta. Jakarta. Dari Jakarta. Rizky dari mana? Jakarta juga. Oh, Jakarta juga. Baik. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik. Jadi bimbingan kelompok yaitu seorang konselor yang membimbing suatu individu untuk mengembangkan potensi diri atau mengatasi masalah bersama. Jadi kita meningkatkan permasalahan bersama itu yang memiliki 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Baik, 3 asas itu, yang pertama itu kesukarelaan, yaitu sukarelakan kalian untuk terbuka agar tidak terlalu tertutup. Dan asas kerahasiaan yaitu asas yang dirahasiakan. Semuanya aman ini rahasia. Ya, aman, semuanya aman. Aman ya. Ya. Baik, selanjutnya pembahasan. Kalian tahu bencana yang di Sumatera? Ah ya tahu. Ya, tahu. Menurut kalian gimana sih dampaknya yang terjadi, apalagi sebagai Andri berasal dari Padang? Dampaknya berat ya terhadap masyarakat tuh. Ya. Apalagi masyarakat yang secara finansial tuh kurang mampu, masih berat banget itu buat mereka tuh. Oke. Menurut teman-teman bagaimana semuanya? Oke. Silakan Saudara Hafiz mau menambahkan pendapat. Dampak dari bencana itu ada beberapa aspek yang bisa kita nilai. Yang pertama ada dampak dari sosial. Untuk dampak sosial itu banyak menimbulkan trauma kepada anak-anak. Terus ada juga dampak sosialnya itu menurunnya hubungan kekerabatan karena sulitnya akses komunikasi. Terus ada dampak ekonomi, yang dimana ekonomi pada daerah yang terdampak pada bencana itu ekonomi yang menurun dan tidak bergerak sama sekali. Mungkin itu saya pendapat dari saya. Baik, makasih untuk Saudara Hafiz. Untuk Saudara Rizky mau menambahkan? Saya sebenarnya banyak dampaknya bagi masyarakat ya, terutama yang daerah-daerah tersebut yang terkena dampak, sama akses yang dari luar yang ingin masuk ke area tersebut gitu, jadi terhambat. Apalagi kan ini mau itu ya Nataru ya, kalau tahun baru, jadi kan banyak yang pulang kampung, pulang weekend lah. Jadi akses transportasinya itu susah. Sudah cukup. Untuk dari Nabila mau menambahkan? Baik, kan tadi kan kita sudah menanya dampaknya. Kalau untuk psikologinya menurut kalian bagaimana dampaknya? Kan banyak tuh anak kecil yang terasa seperti bencana yang mungkin kaget karena baru pertama kali. Bagaimana sih menurut kalian mencegah atau memperbaiki mental mereka? Baik, Saudara Hafiz mau menambahkan? Baik, untuk dampak pada anak-anak ya, sebenarnya dampak ini bisa dicegah dengan beberapa cara. Mungkin dari support system dari orang tuanya sendiri, terus dari lingkungannya yang menganggap hal ini
hanya hal yang biasa, bisa dinormalisasikan. Jadi anak-anak itu tidak terlalu menganggap bencana ini menakutkan bagi mereka. Itu bisa jadi salah satu cara pemulihan bagi anak-anak di situ, dan mengubah juga kejadian ini sebagai pembelajaran. Terus juga bisa juga kan ada aliran sungai itu ya yang masih jalan sampai sekarang. Itu bisa jadiin sarana bermain. Terus juga ada pendampingan dari orang tua yang terus menerus. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan dari Andri? Silakan. Ingin menambahkan tidak? Tidak. Untuk dari Rizky, silakan. Apa tuh? Apa tuh? Untuk mencegahnya apa? Mencegah itu apa? Trauma Trauma. Kalau buat mencegah atau memperbaiki lah. buat anak-anak ya, Ya. ya ada edukasi dari orang tua. Itu penting, edukasi supaya mereka belajar dari kejadian tersebut. Pasti suatu saat pasti bakal terulang, tapi kan karena edukasi itu jadi mereka akan paham. Jadi yang buat membuat trauma itu ya edukasi itu. Udah? Untuk dari Andri ingin menambahkan lagi? Mungkin sama ya kayak mereka tuh Ya. ya, edukasi dari orang tua tuh yang penting banget, pas ngaruh banget buat anak. Sama apa ya, mungkin udah itu aja. Udah ya. Dari Nabila ingin menambahkan? Untuk mengatasi trauma atau mencegah trauma. Oke, nggak tahu ya. Silakan. Oke. Selanjutnya kan tadi kita sudah menanyakan tentang dampak kayak itu, ya kan? Nah, menurut kalian itu apa sih penyebab utama bencana tersebut? Kan ada beberapa yang mengatakan karena terjadinya apa penebangan yang liar ataupun ilegal gitu ya. Menurut kalian gimana sih? Saudara Hafiz, silakan. Baik, untuk faktor penyebab bencana ya, ada beberapa aspek pendukung untuk terjadi bencana ini. Tapi paling utama adalah pemangkasan hutan ya. Yang seperti yang kita ketahui di berita-berita di sosial media bahwa banyak kayu gelondongan, yang berarti ini menunjukkan bahwa adanya penggundulan hutan. Dan juga ada juga tambang-tambang liar yang beroperasi sana, dan perubahan lahan dari yang seharusnya lahan itu berfungsi sebagai hutan resapan malah diubah menjadi lahan sawit. Nah, ada faktor kedua yang menjadi penyebabnya juga, yaitu curah hujan yang tinggi. Jadi ini tidak sepenuhnya dari faktor penggundulan hutan saja. Ada dua faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya bencana. Baik. Baik. Terima kasih dari Hafiz. Untuk dari Andri, saudara Rizky silakan. Dampak ya, Iya. dampaknya terutama itu daerah-daerah pegunungan itu tidak tidak terserap oleh air, tidak terserap oleh tanah karena di sana kan banyak pohon-pohon sawit ya. Jadi kan pohon sawit itu tidak terserap sepenuhnya gitu oleh tanah. Jadi kemungkinan ya karena ada tambang-tambang di situ yang menyebabkan ya terjadinya bencana. Ditambah juga kalau seandainya di bulan-bulan ini ya itu masuknya kan musim hujan, jadi ya kemungkinan karena tadi saudara Hafiz bilang karena curah hujan yang tinggi, tapi saya yakin sih kalau itu mah karena emang dari pemerintahnya aja yang banyak penebangan pohon gitu, tambang-tambang ilegal tadi bilang siapa gitu. Untuk dari Andri silakan.
Untuk penyebab utamanya mungkin yang kayak banyak orang ketahui sekarang ya, karena penggundulan hutan itu. Seharusnya kan kalau emang membutuhkan kayu dari alam, harusnya bisa melakukan penanaman kembali gitu. Udah sih kayak gitu. Ya. Terus dari Nabila yang menambahkan? Apa sih tadi orang? Apa dari kau? Penyebab utama banjir Sumatera yaitu dari curah hujan yang tinggi. Terus juga ada penghancuran hutan dan lahan gambut, itu juga bisa menyebabkan banjir semakin meluap, terus perubahan iklim global. Perlu diingat bahwa penyebab banjir dapat berbeda-beda tergantung lokasi dengan kondisi yang spesifik. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Mungkin cukup sampai di sini. Saya tutup untuk bimbingan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dicapkan terlibat gak sih? Nempel dong ya? Terus yang udah ininya di